Saya mau menantang debat dengan Mas Gibran. Halo ganteng. Sebelum debat dengan Mas Gibran, beta mau tantang lucu. Lu pulang kampung kembali alor ikut calon RT, RW atau dusun atau kepala desa. Debat dengan orang kampung. Kalau misalnya lu tembus kepala desa atau kepala dusun atau RT, lu kembali Jakarta untuk ajak debat dengan Gibran yang lulusan luar negeri. Lu siapa? Hanya relawan nasi bungkus yang lu mendidih lebih dari air mendidih 360 derajat Celcius. Gibran itu lulusan luar negeri. Dia punya lawan profesor doktor dong. Itu saja tidak berkutik malu lagi nih. Alur tuh semua Prabowo Gibran. Kalaupun bagi suara tuh dengan Ganjar, lupa nih orang sampai pakai. Jadi lu tenang teduh. NTT Flores semua buat Ganjar Mahfud. Woi, hati-hati kau ngomong. Siapa yang kau maksud NTT itu? Saya juga orang NTT. Saya tidak sependapat denganmu. Saya orang Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Capkan itu, orang tua. Kenapa kau tidak duduk diam-diam urus kebun? Kau urus orang NTT untuk Ganjar, orang TT untuk ini, untuk itu. Capkan itu ya. Tidak semua orang NTT. Itu saja. Salam 2 jari Prabowo Gibran. Salam 2 jari, hei hei, salam 2 jari. Kita semua jangan lupa nomor 2. Saya mau menantang debat dengan Mas Gibran. Fritz Alorboy menentang debat Gibran Raka Buming Raka lantaran ia tidak terima dengan hasil survei yang menyatakan bahwa intelektual dan elektabilitas Gibran lebih di atas dibandingkan dengan kedua bacawa pres yang lainnya, yaitu Caimin dan Mahfud MD. Halo saudara Fritz Alorboy, saya cuma mau tanya sama Anda, kenapa lantaran Anda tidak terima? Apakah Anda merasa tersaingi? Atau mungkin Anda takut? Karena saya tahu bahwa Anda adalah salah seorang pendukung yang mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 nanti. Apakah Anda merasa tersaingi? Apakah Anda merasa takut dengan hasil survei itu sehingga Anda merasa tidak terima? Atau bagaimana? Lucu sekali Anda ini. Dari sekian banyak video Anda yang saya ikuti, sebagian besar dari video Anda itu tidak ada isinya. Dari sebagian besar video Anda itu, saya menilai bahwa Anda hanyalah seorang pegiat media sosial yang sedang mencari panggung, mencari ketenaran lewat media sosial. Dan salah satu cara Anda adalah dengan menentang debat Gibran Raka Buming Raka ini. Saya mau bilang bahwa Gibran tidak akan pernah menerima dan meresponi tantangan debat daripada Anda. Anda tahu kenapa? Bukan karena dia takut sama Anda. Memangnya Anda siapa? Apa sih pengetahuan yang ada di kepala Anda? Apa yang Anda tahu tentang kepemimpinan? Apa yang Anda tahu tentang wawasan kebangsaan dan lain sebagainya? Gibran bukan takut sama Anda. Gibran bukan takut debat sama Anda. Ibaratnya gini, seekor singa tidak akan pernah terusik hanya dengan gonggongan seekor anjing. Kenapa? Karena singa tahu anjing bukanlah lawan baginya. Anjing tidak ada apa-apanya bagi singa. Dan saya mau bilang satu bahwa yang dibutuhkan oleh Indonesia sekarang ini bukanlah orang yang pintar debat seperti yang Anda bilang. Bukanlah orang yang pintar berkata-kata. Bukanlah orang yang pintar beretorika. Bukanlah orang yang pintar jago public speaking dan sebagainya. Bukan itu. Indonesia butuh perubahan. Dan perubahan itu tidak membutuhkan kata-kata. Tapi perubahan membutuhkan tindakan nyata. Perubahan terjadi jika ada gerak, bukan jika ada kata-kata. Itu yang harus Anda pahami, itu yang harus Anda ingat. Kalau soal public speaking, kalau soal berbicara depan umum, Gibran memang jauh di belakang. Tapi kalau soal kerja nyata, coba Anda buktikan dengan yang lainnya. Apakah dia kalah, ataukah setara, atau bagaimana? Itu yang harus Anda lihat. Janganlah jadi orang yang bodoh dalam menilai.
Jangan hanya melihat orang yang pintar berretorika, orang yang pintar berbicara. Seperti ya Anda tahu sendiri, mungkin siapa orang yang pintar berkata-kata itu tapi tindakannya nol sama sekali, tidak ada. Cobalah Anda nilai. Kalau saja kita berdekatan, Anda tidak usah jauh-jauh mengajak debat Gibran Rakabuming Raka. Saya sendiri yang akan menantang debat Anda, Fritz Alorboy. Fritz Alorboy, sekali lagi saya mau bilang sama Anda bahwa yang kita butuhkan sekarang ini bukanlah pemimpin yang pintar berkata-kata di depan umum, bukanlah pemimpin yang pintar mengambil hati masyarakat dengan kata-katanya yang begitu indah. Bukan itu yang dibutuhkan oleh kita sekarang ini. Tapi kita membutuhkan perubahan, yang dimana perubahan itu terjadi atau tercipta apabila ada gerakan, ada tindakan, bukan karena kata-kata. Kalau hanya dengan kata-kata, perubahan tidak akan terjadi. Jadi Anda jangan, ya. NTT Flores semua buat Ganjar Mahfud. NTT yang mana? Flores yang mana? Saya ini orang ende masa tidak pilih dong. Tetap Prabowo Gibran di hati. Mungkin cuma bapak saya yang pilih Ganjar Mahfud. Biasa itu dari bapak saya. Kalau jangan bilang Flores NTT Pak, karena semuanya beda pilihan Pak. Kalau bilang bapak silakan bapak, tapi jangan bawa nama Flores NTT, karena tidak semuanya pilih mereka. Ada pilih Pak Anies, ada pilih ya Pak Ganjar, ada pilih Pak Prabowo, tapi Prabowo selalu di hati. Saya akan mempengaruhi orang timur untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Oke, baik, selamat pagi. Salam sejahtera, salam damai. Salam hari Minggu, selamat hari Minggu untuk kita semua. Khusus untuk kamu, saudara Fritz Boy ya. Orang timur atau orang NTT yang mau kamu pengaruh siapa? Ya, di bagian mana yang mau kamu pengaruh? Dan kamu berpikir bahwa orang timur atau orang NTT itu orang bodoh gitu, atau orang buta, sehingga dia tidak bisa melihat. Kan orang timur itu mengambil sesuatu itu adil, mengambil satu keputusan itu adil, mendengar hati nuraninya, mendengar kata hatinya, tidak sembarang, tidak sembarang. Jadi saya mau tanya untuk kamu, saudara Fritz, siapa yang mau kamu pengaruh? Sedangkan pribadi kamu sendiri saja tidak ada pengaruhnya dibanding dengan orang timur yang lain. Coba kau jalan-jalan sedikit lah, supaya kamu melihat. Nah, saya hanya merasa sedikit aneh lah, merasa sedikit kayak kemana ya. Coba kita bisa berpikir, kamu mati-matian untuk Pak Anies ya, Anies Baswedan. Kau siapa sebenarnya? Kau itu apa bagi Pak Anies itu? Pak Prabowo saja berkorban habis-habisan, itu saja dihina, direndahkan di publik, tidak dianggap. Kamu kalau dibanding dengan Pak Prabowo, kamu mungkin tidak ada bandingannya kalau antara kamu dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo saja itu habis-habisan itu semua, tapi diabaikan begitu saja, bahkan dihina, dikasih nilai, dikasih skor yang sangat menghina sekali. Itu Pak Prabowo itu dihina dan direndahkan itu. Apalagi kamu punya pengaruh apa? Dan kau sudah berbuat apa untuk kampung kamu? Kau sebut-sebut timur, kau sudah buat apa untuk timur? Jadi kalau hanya untuk sekedar membuat konten sih ya terserah lah, itu hakmu.
atau hanya sekedar usaha untuk mendapat nasi kotak, ya itu juga urusanmu, karena itu adalah hakmu, karena ya namanya usaha kan, terserah. Nah, tapi jangan kau bawa-bawa timur. Kalau kau sebut timur itu, pribadi saya juga tersinggung. Nah, karena saya lihat dari gayamu saja kau tidak ada apa-apanya, kau tidak ada pengaruh sama sekali. Jangankan NTT terlalu luas, di kampungmu aja kau pengaruh berapa kamu? Ya, jadi tolong ya, jangan membawa nama NTT lah. Gitu. Cukup. Salam damai untuk kita semua. Salam 2 jari. Bos, lagi di tengah hutan bos, sama teman dari Papua. Oh, pilih siapa? Nah, saya pilih Siapa? Prabowo. Nomor berapa? Nomor 2. Oke, bilang. Nomor 2. Saya pilih nomor 2 Prabowo. Oke, orang Papua juga sudah pilih Prabowo bos. Saya orang hutan. Orang hutan ini. Ya, Prabowo lagi orang hutan. Oke. Saya tunjukkan itu Prabowo. Oke. Nah, saya kasih dia. Saya punya orang tua Prabowo. Prabowo semua ya? Semua. Oke. Saya punya keluarga semua kasih Prabowo. Oke. Ya. Jokowi 3 periode toh? Sama-sama? Jokowi itu sama-sama 3 periode. Oke. Jadi Jokowi itu saya tidak pakai. Tidak pakai? Ya, tidak pakai Jokowi. Baru saya kasih Prabowo. Oke. Prabowo. Oke. Prabowo. 2 jari. 2 nomor 2. Oke. Nomor 2. Hormat. Hidup. Hidup. Ya. Gimana? Oke. Madura Prabowo presiden 2024 harus jadi presiden. harga mati. Jadi